Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat sekalian yang dimuliakan dan dicintai Allah, kita sampai pada kewajiban yang ke-40 yang merupakan kewajiban yang terakhir. Kewajiban yang ke-40 adalah wa antakuna daimal ittisalir ruhi wal amali biha wa anta'tabira nafsaka daiman jundian fi suknati tantadirul awamir. Hendaklah senantiasa engkau memiliki hubungan batin dan hubungan amal dengan pemimpin dan menempatkan dirimu sebagai tentara, sebagai prajurit yang berada di barak yang sedang menunggu komando dari komandannya. Mata in qata'ati sillatur ruhiyah wal amaliyah lil akhi fil jamaah in qata'a anha syai'an fa syai'an hatta yaula amruhu ilal infisal wa fi dzalika mautun li hayawiyatihi wa takhullu an faraido kallafahullahu azza wa jalla biha kama anna fi dzalika khasaratun lisafil ladzi yanbaghi an yakuna fi tamamin daim. Nah, kapan saja terputus hubungan batin dan amal seorang dalam atau dari jamaah, maka akan terputus sedikit demi sedikit hingga akhirnya terputus sama sekali, tidak memiliki hubungan sama sekali dengan jamaah. Dan pada yang demikian itu adalah kematian dari seorang aktivis gitu ya, kematian pergerakannya dari seorang aktivis dan mencederai kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, sebagaimana hal tersebut pun akan menimbulkan kerugian bagi barisan yang harus senantiasa berada dalam kekokohan. Nah, fala budda minal ittisalil amali war ruhi fil jamaati wal ittisalul amali yatamassalu bil mudawamati ala huduril istimaati wal ihtifalati wa mutaba'ati qiraatin nasyarati wal bayanati wal ittisalur ruhi yakunu bil murasalati wal masyairil wala was sofai nahwa sofi wal jamaati wal qiyadah. Nah, maka diusahakan, harus berusaha ya, seseorang itu memiliki hubungan batin dan hubungan amal dengan jamaah. Hubungan amal terwujud dengan kedisiplinan dalam menghadiri pertemuan dan acara-acara, menyimak dan membaca buletin-buletin atau penjelasan-penjelasan tentang jamaah, dan juga berusaha ya mengikuti pengumuman-pengumuman. Nah, adapun hubungan batin dilakukan dengan cara surat menyurat, memberikan loyalitas, menjaga kebersihan hati, rohabatus sodar, ya, berlapang dada terhadap barisan, terhadap jamaah dan terhadap para pemimpinnya. Anna alal akhi an yakuna daimal jahiziyah litanfidil amri bal aksaru min dalika anna alaihi an yabhasa bisyaklin daimin an ihtiyajatil jamaati wa ihtiyajatil amali wa yatatawwa'a bitadzkiri wal mutaba'ati wal khidmah. Nah, setiap sahabat, setiap wajib berada dalam keadaan siap untuk melaksanakan berbagai perintah, bahkan lebih daripada itu dia selalu mencari apa yang dibutuhkan jamaah dan apa yang dibutuhkan oleh program jamaah, dan secara sukarela dia melakukan pengingatan, evaluasi dan pelayanan. Nah, demikianlah sahabat sekalian tentang kewajiban yang ke-40. Lalu setelah penjelasan tentang kewajiban ini, Ustadz Hasan Al-Banna memberikan penutup. Ya, penutupnya adalah sebagai berikut. Ayuhal akhus shadiq, hada mujmalu li da'watika wa bayanun mujazun li fikratika. Ya, wahai sahabat yang tulus, ini adalah bingkai global dari dakwahmu dan penjelasan ringkas ya dari fikrahmu. Wa tastati'u an tujmi'a hadal mabadi'a fi khamsi kalimat, dan engkau dapat
menyimpulkan prinsip-prinsip ini dalam 5 kalimat, yaitu Allahu ghayatuna, Allah tujuan kami, war rasulu qudwatuna, Rasul teladan kami, wal Qur'anu dusturuna, Al-Quran pedoman hidup kami, wal jihadu sabiluna, jihad adalah jalan hidup kami, wasyahadatu umniyatuna, mati syahid, mati di jalan Allah adalah cita-cita kami tertinggi. Nah, wa antu jami'a madhahiriha fi khamsi kalimat in ukhra, dan juga engkau dapat menyimpulkan 5 manifestasinya dalam 5 kalimat, yaitu al-basatatu, kesederhanaan, tilawah atau senantiasa membaca Al-Quran, wassolatu menjaga sholat, wal jundiyah keprajuritan, wal khuluqu dan menjaga akhlak yang mulia. Nah, fakhud nafsaka bisyiddatin bihadhihi ta'alim wa illa fa fi sufufil qaidina muttasaun lil kusala wal qaidin. Maka peganglah kuat-kuat bimbingan ini, dan apabila tidak, maka barisan orang-orang yang tidak bekerja itu masih terbuka lebar bagi orang-orang pemalas dan orang-orang yang tidak punya idealisme. Wa a'taqid annaka idza amilta biha wa ja'altaha amala hayatika wa goyatika kana jazaa'ukal izzatu fid dunya wal khairu waridwana fil akhirah. Nah, saya yakin bila engkau mengamalkannya, menjadikannya sebagai harapan hidupmu dan puncak tujuanmu, maka balasannya adalah kemuliaan di dunia, kebaikan dan keridhaan Allah di akhirat. Wa anta minna wa nahnu minka. Engkau bagian dari kami dan kami pun bagian dari engkau. Wa in sorofta anha wa qa'adta anil amali laha fala sillata bainana wa bainaka. Wa in tasaddarta final majalisa wa hamalta afkhamal alqabi wa dhaharta bainana bi akbaril madahir. Wa sayuhasibukallahu ala qu'udika asyadal hisab fakhtar li nafsika wa nas'alullaha lana walakal hidayah wa taufiq. Nah, namun bila engkau berpaling darinya dan duduk-duduk santai, tidak mau beramal, maka tidak ada hubungan antara kami dan kamu, ya. Walaupun engkau berada di barisan terdepan dalam majlis-majlis kami, menyandang gelar-gelar yang mentereng dan tampak di tengah-tengah kami dengan penampilan yang mengagumkan, namun Allah akan menghisabmu dengan sangat teliti atas sikap dudukmu tersebut. Maka silahkan memilih untuk dirimu sendiri, dan kami memohon hidayah dan bimbingan kepada Allah untuk kami dan untuk kamu. Jadi maka silahkan ya memilih apakah kita mau menjadi golongan dari barisan orang yang beramal atau mau masuk barisan orang-orang yang tidak mau beramal, dan Allah Subhanahu wa taala akan menghisab atas semua itu. Lalu Ustaz Hasan Al-Banna menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saff, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, inginkah aku tunjukkan sebuah perniagaan yang dapat menyelamatkan kalian dari siksa yang pedih? Yaitu jawabannya tu'minu billahi wa rasulihi, beriman kepada Allah dan Rasulnya, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan yang kedua adalah berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu, itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anharu wa masakin thayyibatan fi jannati an dzalikal fawzul adzim. Lalu Allah juga akan mengampuni, ya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Selanjutnya Allah akan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai, dan memasukkan kamu ke tempat tinggal yang baik di surga Eden,
itulah keberuntungan yang besar. Nah, di samping itu pun, di samping mendapatkan surga ya, di dunia, wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Dan ada lagi karunia lain yang kamu sukai, yaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat waktunya. Dan sampaikanlah kabar gembira ini kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullah kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyina man ansari ila Allah qala al hawariyuna nahnu ansarullah fa amana ta'ifatu min bani Israila wa kafarat ta'ifah fa ayyadna alladhina amanu ala aduwwihim fa asbahu zahirin. Hei orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong agama Allah, sebagaimana Isa putera Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Maka pengikut-pengikut yang setia berkata, kamilah penolong-penolong agama Allah. Lalu segolongan dari Bani Israel beriman dan segolongan yang lain kafir, maka kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka, lalu mereka menjadi orang-orang yang menang. Surat As-Saff dari ayat 10 sampai ayat 14. Nah, demikianlah penutup dari kewajiban yang 40 itu, yang ini ditutup dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saff. Dan akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.